Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la syakur bi nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wasiran min amri. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dapat berwajah berwujud, dapat bertatap muka, berkumpul di majelis taklim ini dengan sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan sekaligus dapat lumampir kepada kita semua, khususnya keluarga SMP Negeri 4 Karangmoncol ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, di pagi Jumat rohani ini marilah kita bersama-sama belajar untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang pentingnya ilmu. Mengapa sih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Anjuran Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu wajib dan sangat-sangat diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kalau kita merasa sebagai umat Islam, maka berkewajiban senantiasa untuk mencari ilmu, belajar, dan belajar. Apabila kita tidak bisa dan tidak mau berusaha mencari, maka kita akan berdosa. Karena itu merupakan suatu kewajiban. Barang siapa yang meninggalkan, tidak mencari ilmu, tidak ingin tahu tentang ilmu agama, maka akan berdosa. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Carilah ilmu dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Anak-anak tahu kan, pernah melihat anak yang baru lahir? Itu sudah diperkenalkan dengan ayat-ayat Allah, dengan nama-nama Allah. Itu dikumandangkannya azan di telinga kanan dan dikumandangkan iqamah di telinga kiri. Itu merupakan suatu pengenalan, pendidikan bahwa manusia lahir sudah dikenalkan dengan pendidikan. Bahkan ketika dalam kandungan pun itu seorang ibu harus sudah memperkenalkan ilmu-ilmu pembiasaan, misalkan dengan gemar membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mencari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, itu akan dampak atau berpengaruh pada bayi yang ada dalam kandungannya. Demikian juga setelah manusia meninggal dunia masih diperkenalkan dengan ayat-ayat Allah, dikumandangkannya azan. Itu pertanda bahwa mencari ilmu sampai ke liang lahat masih diperdengarkan, masih dibekali untuk pengenalan dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan.
Ilmu merupakan kunci daripada kebahagiaan. Man arada dunya fa'alaiha bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bi'ilmi. Jadi barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia harus memiliki ilmu. Man aradal akhirah fa'alaiha bi'ilmi, dan demikian juga barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus memiliki ilmu. Man aradahuma fa'alaiha bi'ilmi, dan kepengen kedua-duanya bahagia di dunia maupun di akhirat, maka juga harus memiliki ilmu. Ilmu apapun itu. Kita contohnya yang kecil saja, mau memasak tidak punya ilmunya, tidak akan menghasilkan yang baik. Contoh, mau masak nasi, tidak tahu ilmunya, tidak menggunakan air, kira-kira masak enggak nasinya? Tidak mungkin. Karena apa? Tidak memiliki ilmu. Demikian juga yang lain, itu bukan hanya memasak, mau menjahit sekarang tidak punya ilmunya, cara menjahit baju tidak mungkin bisa. Jadi semua itu harus dengan ilmu. Dengan apa anak-anak? Ini ilmu pengetahuan yang harus kita senantiasa miliki. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diingat-ingat, contoh saja kalau kita akan kedatangan orang yang berpengaruh, bupati, berilmu tidak, pasti bisa diangkat menjadi bupati karena memiliki ilmu. Datang ke suatu daerah pasti disambut dengan meriah, masang bendera, terus bersih-bersih jalan dan yang lain sebagainya karena menghargai ilmunya. Ya atau tidak? Nah, apalagi kedatangan presiden, kedatangan orang-orang yang penting, orang yang punya jabatan pasti memiliki ilmu. Ini akan disambut dengan berbagai macam. Tidak seperti dengan orang yang biasa, pasti ya biasa juga karena ilmunya ini. Jadi sekali lagi orang yang akan dihormati, akan diangkat derajatnya oleh Allah, inilah orang-orang yang berilmu, tentunya juga beriman. Dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Anak-anakku sekalian, ini jangan hanya ilmunya saja, ilmu wajib dicari, tapi keyakinan harus tetap kita tanamkan. Jangan sampai keyakinan ini tergoyahkan. Iman sangatlah penting bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk materi yang pertama di kelas 7 nanti adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini dengan benar-benar yakin bahwa Allah itu ada dan Maha Esa. Ini jelas tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita memohon segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Tidak mungkin ada orang yang mampu menyamai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah. Allah itu Esa, Allah itu satu. Tidak ada Tuhan tiga jadi satu dan tidak ada. Pokoknya satu ya, satu. Itu ya, paham ya bahwa Allah ada dan satu atau Esa. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, apa sih buktinya? Yaitu adanya alam semesta ini. Apakah ada suatu benda yang ada tanpa diciptakan? Ada tidak? Tidak ada. Ada benda, ada barang, pasti ada yang membuat, ada yang menciptakan. Adanya langit, bumi, dan seisinya membuktikan bahwa adanya Allah. Ada kursi, bangku, berarti bukti ada tukang kayu. Ada gedung sekolahan ini, ada yang membuat, ada tukang batu. Semua benda-benda yang ada pasti ada yang
membuat atau yang menciptakan. Kita harus yakini itu. Makanya untuk mengetahui itu semua kita harus belajar dan belajar. Tanpa belajar tidak mungkin kita tahu, oh sing gawe bangku ki sapa ya, sing gawe meja sapa. Nah, tanpa belajar kita tidak tahu. Tapi dengan belajar kita akan mengetahui segalanya. Apalagi di zaman modern ini, di zaman adanya COVID ini, kita harus belajar di rumah. Nah ini harus aktif mencari informasi, ya cari di YouTube yang positif yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang kita pelajari. Apa boleh saja. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan alat komunikasi HP kamu, jangan hanya untuk bermain, untuk main game dan sebagainya, tapi manfaatkan, gunakanlah untuk hal yang positif. Banyak ilmu di sana kalau kita mau menggalinya. Coba ya, sekarang kita robah pola pikir kita. Di saat yang seperti ini kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan bapak dan ibu guru kita, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, manfaatkanlah alat komunikasi kamu dengan baik guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sekali lagi, kunci kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Kita wajib mencari ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Ini masih di lingkup di rumah sendiri, di lingkungan sendiri dengan akses yang ada sekarang, alat komunikasi yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan untuk belajar dan belajar. Mumpung kita masih kecil, otak kita masih fresh, gunakanlah untuk belajar. Karena belajar di waktu kecil ini bagaikan mengukir di atas batu, di atas kayu. Kayu batu bisa diukir enggak? Membekas enggak? Pasti akan ada bekasnya. Tapi kalau belajar di usia yang sudah tua seperti Bu Guru ini sudah tua, ini bagaikan mengukir di atas air. Kamu bisa mengukir air, ada bekasnya tidak? Tentu tidak ada bekas. Air diukir bolak-balik tidak akan ada bekasnya. Belajar di waktu kecil, bagaimana mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil, bagi mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti bisa berlanjut di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.